Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi tentang yaitu pengaruh kebudayaan terhadap manajemen. Yang beranggotakan saya Nadia Fadila dan Fasya, Zahratul, Reza, Siska, Intan, dan Dafa. Di mana materi pertama yang dijelaskan oleh saya. Sebelum kita masuk pada pengaruh budaya terhadap manajemen, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu budaya. Budaya merupakan pandangan tentang nilai dan dicerminkan oleh sikap atau perilaku dalam bekerja yang berdampak pada manajemen atau tingkatan manajerial seorang pemimpin. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau organisasi memiliki peranan manajerial yang sangat penting karena itu akan berdampak terhadap maju atau mundurnya suatu perusahaan, organisasi atau lembaga yang dipimpin. Selanjutnya yaitu fungsi budaya. Fungsi budaya yang pertama yaitu sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Maksudnya adalah identitas terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan posisi geografis, sistem sosial politik, ekonomi, dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai pengikat suatu masyarakat. Maksudnya dengan adanya kebersamaan adalah faktor terpenting dalam pengikat anggota masyarakat yang kuat. Yang ketiga yaitu sebagai sumber. Maksudnya budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, serta sumber daya yang dapat menghasilkan komoditi ekonomi yang baik. Misalnya seperti wisata budaya dan benda budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fasya. Baik, selanjutnya sebagai kekuatan penggerak dan pengubah. Maksudnya itu budaya ini terbentuk melalui proses belajar mengajar, maka budaya itu dinamis, tidak statis dan tidak kaku. Selanjutnya budaya, yang ketiga pendekatan lintas budaya, yang keempat pendekatan Hamdan dan Turneria, yang kelima pendekatan artis bisnis, yang keenam pendekatan mikro dan makro. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan terhadap manajemen. Faktor pertama yang diidentifikasikan mempengaruhi budaya kerja keras dan kinerja adalah kepemimpinan, atau dalam hal ini adalah seorang manajer. Pemimpin dengan gaya budaya kepemimpinannya menentukan strategi organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kepemimpinan merupakan pengarahan langsung dan tidak langsung kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan. Kepemimpinan dalam konteks manajerial yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang membawa organisasi pada sebuah tujuan baru yang lebih besar dan belum pernah dicapai sebelumnya. Sedangkan kepemimpinan transaksional adalah cara yang digunakan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dengan menawarkan imbalan terhadap anggota kepada organisasi. Kemudian ada faktor lain yang diidentifikasikan berpengaruh pada kinerja adalah budaya organisasi. Budaya organisasi tidak lepas dari strategi organisasi, termasuk visi dan misi organisasi itu sendiri, dan merupakan salah satu faktor penting dalam menerapkan dan implementasi target yang telah dibebankan oleh perusahaan. Kemudian ada organisasi timbul sebagai konsekuensi dari lembaga pemerintah, keagamaan, dan ketentaraan. Timbulnya konsep kepemimpinan tentang kendali, koordinasi, kontrol, dan spesialisasi fungsional. Sebagai pemula, pengaruh kekaisaran
dan gereja Katolik besar tentang desentralisasi atau kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan segi kedua dengan sistem kontrol administratif yang memaksakan satu kepercayaan, artinya mengakui akan kejujuran dan kemampuan. Yang kedua struktur keanggotaan. Terus perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem atau entitas buatan dalam hubungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan bersih. Selanjutnya, Gereja Katolik sebagai penjaga kebudayaan Barat. Yang pertama, melayani aspirasi tertinggi manusia yang mencakup hubungan dan bantuan. Yang kedua, mencakup hubungan dan bantuan. Yang kedua, muncul pandangan organisasi. Baik, selanjutnya adalah konsep manajer profesional barat. Yang pertama itu bagaimana organizing keefektifan dengan efektif dan delegasi berwenang. Yang kedua yaitu bagaimana menghargai dan memotivasi PK serta mengendalikan hasil. Yang ketiga yaitu perlu pemisahan fungsi manusia sebagai sosial dan spiritual. Lanjut, dominasi gaya barat, sosialisasi. Sosialitas adalah seorang atau sekelompok orang yang selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menghabiskan waktu untuk menghibur dan mengikut pada acara-acara mode kelas atas. Efisien. Efisien adalah melakukan pekerjaan yang cepat dan cepat. Efisien juga bermakna usaha. Selanjutnya ada pengaruh terbesar terhadap kehidupan rakyat dan sistem manajemen Jepang muda dan sinkron. Itu ada hal-hal yang merusak dapat menghindari egois administrasi yang tidak besar dan usaha menonjolkan diri. Yang kedua yaitu ada kesejahteraan dapat melalui kelompok dan orang sekitar. Yang ketiga yaitu pegawai dengan pemimpinan sama dengan keluarga atau saudara. Selanjutnya ada kunci mentalitas orang Jepang berpadu antara Buddha dan Shintoisme. Sama seperti yang tadi yaitu ada keserasian. Yang kedua ada menentang gaya barat yaitu adanya sifat egoisme dan usaha menunjukkan diri. Yang ketiga yaitu hubungan pegawai dengan pemimpin sama dengan keluarga. Dan yang terakhir dalam pekerjaan bukan disebut pegawai tetapi anggota, sehingga dapat menimbulkan solidaritas dan loyalitas tinggi. Selanjutnya yaitu gaya pengaruh kebudayaan bagi negara Indonesia. Yang pertama latar belakang budaya Indonesia. Latar belakang budaya Indonesia tidak sama, artinya latar belakang budaya Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, manajemen Indonesia belum ada atau belum nyata. Contohnya yaitu konsep mencoba menciptakan sistem manajemen khas Indonesia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya Indonesia. Yang pertama kekeluargaan, yang kedua gotong royong, dan yang ketiga yaitu musyawarah. Selanjutnya yaitu yang disampaikan oleh Dato. Baiklah, materi selanjutnya penggunaan Pancasila sebagai dasar sistem manajemen Indonesia. Sila pertama, pembangunan manusia seutuhnya, memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani. Sila kedua, tidak memperalas manusia sebagai faktor produksi. Sila ketiga, pengambilan keputusan untuk hidup. Sila kelima, tujuan perusahaan apa? Keadilan sosial bagi semua orang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, perkenalkan nama saya Remaja Rabani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kelompok 3, antara gaya manajemen dari Barat, Jepang dan Indonesia mana yang lebih baik? Oke, baik. Perkenalkan nama saya Nespada Rondali dengan nomor BP 221061 2002 dari kelompok 2. Pertanyaan saya,
kondisi seperti apa yang menyebabkan perubahan suatu budaya pada perusahaan atau organisasi. Lalu, apakah ada dampak negatifnya dari perubahan budaya tersebut? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nasifa. Selain faktor kepemimpinan, faktor lain yang mempengaruhi budaya organisasi perusahaan yaitu yang pertama motivasi. Apa hal yang memotivasi karyawan dalam bekerja? Terus gaya manajemen dan kepemimpinan, komunikasi, karakteristik dan struktur organisasi, tingkat formalitas organisasi, dan nilai yang dianggap individu. Mungkin puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arai. Bagaimana pendapat kelompok 3, manakah lebih baik antara manajemen barat yaitu Jepang atau Indonesia? Jawabannya yaitu Jepang, karena kebudayaan Jepang lebih efisien dalam mengatur waktu dan lebih bagus dalam melakukan segala jenis pekerjaan. Contohnya lebih giat dan disiplin. Boleh diterima? Terima kasih atas jawabannya. Pak, kepada Syifa dan Ara, apakah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.